Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kita kembali lagi membicarakan tentang metode numeris. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang akar-akar persamaan dengan beberapa metode. Kemarin ada metode setengah interval, interpolasi linier, Newton-Raphson, dan metode secant. Kemudian ada lagi analisis regresi dengan least square method. Lalu kita juga sudah membahas interpolasi. Kali ini kita akan membahas mengenai topik berikutnya, yaitu integrasi numeris. Mari kita lihat konteksnya dulu. Nah, misalnya kalian mau menghitung luasan di bawah sebuah kurva. Misal ada bangunan seperti ini, atau seperti ini, atau mungkin seperti ini, dan lain sebagainya. Lalu kalian ingin menghitung berapa sih luasan di bawah atap yang bentuknya seperti kurva ini. Nah, mari kita lihat lagi. Kalau kita sederhanakan kurvanya, misal kita gambarkan di sebuah grafik X dan Y, lalu kita gambarkan kurva tadi sebagai garis warna ungu pada slide ini. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah luasan di bawah kurva ungu di antara titik A dan titik B, atau seperti yang saya warnai dengan warna biru berikut. Nah, secara analitis, maka luasan tersebut bisa kita hitung dengan mengintegralkan kurva tersebut dengan batasan dari A sampai B. Kemudian, kalau kadang-kadang sebuah kurva itu tidak selalu mudah untuk diintegralkan. Nah, kemudian atau kalau kita ingin menghitung luasan tersebut dengan komputer misalnya. Nah, maka kita memerlukan beberapa metode numerik. Salah satu caranya adalah dengan metode trapesium. Metode trapesium itu ilustrasinya seperti ini. Jadi, kembali saya gambarkan kurva yang sama. Kemudian saya beri batasan antara A dan B seperti tadi. Lalu kita tinggal menghubungkan dua titik antara titik FA dan titik FB seperti pada garis merah itu. Lalu kita hitung luasannya berapa. Nah, inilah yang namanya metode trapesium. Dalam hal ini kita hanya menggunakan satu pias, sehingga bisa kita hitung luasannya seperti luasan trapesium biasa, yaitu alasnya berapa dikali dengan rata tingginya. Kemudian tentu saja ada selisih antara luasan asli yang ingin kita hitung dengan luasan metode numerik atau luasan hasil integrasi numerik dari metode trapesium satu pias ini. Errornya bisa kita hitung dengan turunan kedua dari fungsi tersebut, atau kita bandingkan saja dengan hasil analitisnya. Kemudian, apakah ini masih bisa diperbaiki? Ya, kalau tadi kita hanya menghitung satu pias, yaitu antara titik A dan titik B saja, sekarang kita beri satu titik lagi, yaitu dari X1 katakanlah, kemudian kita sambungkan lagi garis tersebut, titik-titik tersebut, dan kita dapatkan garis yang berwarna merah berikutnya, sehingga luasannya sekarang bertambah sedikit menjadi seperti ini. Dengan hitungan luasan dapat dilihat pada kolom warna kuning ini. A sama dengan delta X per 2 dikalikan FA plus FB plus 2 dari sum Fxi. Jadi Xi ini adalah X1. Dengan X0-nya dimulai dari A dan Xn-nya dimulai dari B. Dengan errornya, sekarang kita bisa hitung dengan rumus berikut. Nah, dengan metode trapesium multipias ini, kita dapat meningkatkan akurasinya. Semakin kecil piasnya, semakin besar akurasinya, atau semakin bagus akurasinya. Mari kita lihat kalau kita menambahkan satu titik lagi, sehingga kita memiliki 3 buah titik atau 3 buah pias, atau 4 titik 3 buah pias dari X0 sampai X3. Maka kita lihat luasannya jadi lebih representatif lagi daripada sebelumnya, atau
sebelumnya. Nah, kita juga bisa menambahkan sebanyak mungkin pias-pias yang akan kita hitung, misalnya sampai ke n pias. Dan ini masih bisa diperkecil lagi supaya kita dapat meningkatkan akurasinya. Nah, kita lihat di sini semakin banyak atau semakin kecil delta X, akurasinya semakin bagus. Itu adalah metode trapesium multipias. Jangan lupa X0-nya di A, Xn-nya di B, sehingga yang masuk ke sigma ini adalah titik-titik antara A dan B. Dengan A dan B tidak ikut. Begitu, ini adalah resume mengenai metode trapesium. Sepertinya cukup mudah. Dengan satu pias tinggal menghitung luasan trapesiumnya, dengan multipias juga sama, tinggal menghitung luasan trapesiumnya di masing-masing pias, atau kalau diresumekan rumusnya menjadi seperti ini. Dengan errornya bisa dibandingkan dengan hasil analitisnya. Kemudian apakah metode trapesium itu masih bisa diperbaiki dengan metode lain? Nah, mari kita lihat lagi. Ini adalah grafik kurva yang sama. Kemudian saya gambarkan di sini metode trapesium dengan satu pias. Kita hubungkan titik FA dan FB tersebut dengan garis merah. Lalu yang bisa kita lakukan adalah, kalau tadi dibagi-bagi dengan multipias, sekarang kita ganti garis merahnya ini dengan kurva lengkung dengan cara menambahkan satu titik di antaranya. Kita tambahkan titik hijau di antara A dan B, jadi ada titik C di sini di tengah-tengahnya. Kemudian kita hubungkan FA, FC, dan FB ini dengan suatu kurva, sehingga terbentuk kurva seperti ini. Nah, ini yang kita namakan sebagai metode Simpson sepertiga. Kemudian saya gambarkan lagi di sini. Lalu berapakah luasan di bawah kurva biru ini? Luasan tersebut bisa dihitung dengan rumus di atas. A sama dengan B minus A per 6 dikalikan FA plus 4FC plus 4FB, dengan C adalah nilai tengah antara A dan B atau setengah dari A plus B. Lalu errornya, kita lihat di sini errornya sangat-sangat jauh lebih kecil dibandingkan metode trapesium di sini. Oke, kita kembali lagi ke sana. Kemudian metode Simpson sepertiga ini masih bisa diperakurasi lagi, diperbaiki lagi dengan metode Simpson sepertiga multipias. Sama seperti dengan metode trapesium, kita membagi antara A dan B dengan delta X sekian banyak, sehingga kita memiliki beberapa pias. Kemudian luasannya bisa kita hitung dengan rumus ini. Nah, kita lihat di sini dalam metode Simpson sepertiga multipias ada dua suku. Yang ini adalah ketika I-nya ganjil, kemudian yang berikutnya adalah ketika I-nya genap. Seperti itu. Lalu ada lagi metode Simpson 3/8. Kalau pada metode Simpson sepertiga kita hanya menggunakan 3 titik. Pada metode Simpson 3/8 ini kita tambahkan 2 titik sehingga kita memakai 4 titik. Kemudian kita hubungkan 4 titik tersebut dengan sebuah kurva sehingga jadi kurva yang warna hitam. Kita lihat di sini kurvanya sudah jauh lebih mendekati kurva yang kita inginkan atau analitisnya. Ini kita namakan sebagai metode Simpson 3/8. Dengan luasan bisa kita hitung dengan rumus berikut. Mirip seperti yang sepertiga, hanya sekarang kita kalikan 3 kali delta X per 8, kemudian kali Fx0 plus 3Fx1 plus 3Fx2 plus Fx3 dengan dengan X1 dan X2 adalah titik-titik di antara A dan B dengan pembagian yang rata. Kemudian atau delta X-nya adalah B minus A per 3.
dengan errornya seperti ini. Ini error per bias. Nah, sekarang contoh aplikasinya. Okay, let's say you want to estimate the total area under the roof of this curvy building. Saya gambarkan curvy buildingnya, area yang kita inginkan dengan kurva warna biru ini. Lalu kita andaikan kurva warna biru ini sebagai fungsi fx. Pertanyaannya, berapakah luasan area yang warna kuning ini? Teorinya, area warna kuning ini, seperti yang saya katakan tadi, adalah integral dari kurva fx dari A ke B. Seperti yang saya tulis di sini. Kemudian, tentu saja, karena kita sudah memiliki fungsinya, dan fungsinya cukup mudah kita lakukan dengan cara analitis, kita coba dulu solusi analitisnya atau exact solution-nya. Kita cari integralnya seperti ini. Masih ingat ya teorema integral? Kalau tidak nanti bisa dilihat kembali di Google, banyak sekali mengenai teorema integral, bagaimana cara membuat integral. Lalu integral dari fungsi kurva warna biru sudah saya tuliskan di sini, 50x minus 0,5 x pangkat 3 plus 0,0375 x pangkat 4. Kemudian luasannya adalah f besar B dikurangi f besar A, dengan f besar sama dengan integralnya f kecil x. Sehingga kita masukkan nilai B dan A ke fungsinya, fungsi integralnya. Dan kalau kita ganti A-nya 2, B-nya 7, karena jadi ceritanya kita ingin mencari luasan di antara titik X sama dengan 2 sampai X sama dengan 7. Jadi kita ganti B-nya 7 dan A-nya 2, sehingga kalau kita hitung exact solution-nya adalah 171,94. Nah, pertanyaannya, karena kita sedang belajar mengenai metode numerik, bagaimana kalau kita ingin menghitung hal tersebut dengan cara numerik? Kita coba dulu dengan metode trapesium satu bias. Nah, saya gambarkan lagi. Sorry, ini skalanya berbeda. Jadi, kita ingin menghitung antara X sama dengan 2 sampai X sama dengan 7 dengan kurva dengan warna biru ini. Lalu, fx2, sorry saya harus coret-coret di sini. Nah, ini A, lalu ini B-nya, kemudian fx2 sama dengan berapa? Ini didapat dari rumus kurvanya. Lalu ini juga sama, kita peroleh dari kurvanya. Kemudian dengan metode trapesium satu bias, maka kita tinggal menghitung luasan trapesium tersebut, atau alasnya dikalikan rata tingginya seperti ini. Kemudian silakan dihitung nanti hasilnya berapa, lalu coba dibandingkan dengan solusi eksaknya atau yang 171,4 ini. Ini adalah solusi analitisnya. Kemudian berikutnya adalah solusi numeriknya dengan metode trapesium satu bias. Coba dibandingkan, ada error berapa persen atau selisihnya berapa sih. Seperti itu. Kemudian silakan dikerjakan dengan metode trapesium multibias dengan delta X-nya 1 dan delta X-nya setengah. Kemudian delta X-nya 0,25 dicoba juga. Dan lalu dicoba juga dengan metode Simpson sepertiga dengan satu bias atau yang ini. Nah, jadi kalian pakai yang ini. Kemudian ini.
Lalu hasilnya silakan dibandingkan dengan solusi eksaknya atau yang 171, sekian tadi. Lalu setelah itu tolong dikerjakan soal berikutnya dengan kurva yang lain. Berapakah luas yang dibatasi oleh kurva tersebut dan di antara X sama dengan 3 dan X sama dengan 11. Silakan dikumpulkan melalui Google Form. Nanti akan saya bagikan Google Form-nya. Sekian. Nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya, yaitu persamaan diferensial.